Guys, pemerintah, ini Presiden Prabowo Subianto hingga Wapres Gibran buka suara terkait lambatnya pengesahan RUU perampasan aset. Bahkan teman-teman, ini Wapres Gibran sampai membuat video resmi di kanal YouTube Wakil Presiden yang mengkritik lambatnya penanganan atau pembahasan RUU perampasan aset. Wapres Gibran menyebut Indonesia memerlukan instrumen kuat untuk melawan korupsi. Dan RUU perampasan aset, perampasan harta dan juga kekayaan para koruptor itu sudah diharuskan, sudah memang sebuah kewajiban. Karena korupsi teman-teman, ini bukan saja merugikan negara tapi juga rakyat Indonesia. Anggaran yang seharusnya turun mensejahterakan rakyat dipotong. Dan motongnya itu nggak main-main teman-teman. Anggaran 100 miliar turun ke bawah mungkin cuma tinggal 20 miliar. Itu bukan sebuah dongeng, benar teman-teman, itu kejadian. Ya, banyak sekali program-program yang disunat sini, sunat sana, dan sisanya ya mungkin cuma secuil. Ya, alhasil ya jalan-jalan di desa rusak, para rakyat kekurangan pupuk, ya itu karena salah satunya korupsi. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal melihat ini keputusan resmi dari Istana terkait RUU perampasan aset. Dan bagaimana DPR menyikapi desakan langsung dari orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Republik Indonesia. Apakah mereka akan meresponnya dengan baik atau mungkin akan kembali beralasan kami tidak punya cukup waktu. Oke deh teman-teman, tanpa panjang lebar, kita simak informasi selengkapnya. Perampasan aset dan KUHP, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHP dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Kita lagi dipertontonkan sebuah drama klasik. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset paling mematikan untuk memiskinkan koruptor yang didorong oleh Presiden Prabowo lagi-lagi mentok di tembok tebal parlemen. Mengapa aturan sekrusial ini justru jalan di tempat? Apakah para wakil rakyat kita sedang sibuk mewakili kepentingan para koruptor? Atau memang sengaja mengulur waktu demi mengamankan diri? Sikap dingin dan abai dari DPR ini bukan sekadar lambatnya birokrasi. Ini jadi bentuk pembangkangan terhadap kehendak rakyat. Banyaknya orang ke jalan adalah bukti nyata kekecewaan yang sudah muak pada koruptor. Masyarakat muak melihat bagaimana celah hukum sengaja dibiarkan terbuka lebar, memberi ruang bagi para koruptor untuk tetap tersenyum di balik jeruji besi tanpa takut kehilangan harta jarahan mereka. Ketidakpastian ini mengirimkan pesan yang sangat gamblang kepada istana bahwa perang melawan mafia hukum tidak akan pernah mudah. Bahkan ketika seorang kepala negara mengerahkan seluruh wibawa dan otoritasnya, benteng pertahanan elit politik di Senayan masih terlalu kokoh untuk ditembus. Komitmen pemberantasan korupsi diuji di sini. Apakah regulasi ini sengaja disandera sebagai alat tawar-menawar politik? Sekarang, masyarakat dipaksa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana drama oligarki terus bergulir di saat masyarakat sudah terlanjur geram dengan kelakuan para koruptor yang merampas masa depan bangsa. Wakil rakyat justru tampak nyaman dalam kenyamanan mereka. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita mau toleran terhadap parlemen yang amnesia pada mandat rakyatnya sendiri? Langkah memiskinkan koruptor mendapat angin segar usai Prabowo berjanji mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun tantangannya adalah meyakinkan mitra politik di parlemen untuk menindaklanjuti permintaan Presiden. Presiden Prabowo Subianto berjanji mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo menegaskan tidak akan berkompromi dengan koruptor yang tidak mau mengembalikan hasil kejahatannya dalam pidato di peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta. Saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Hari ini kita bicara tentang sebuah fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, yaitu korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan
lebih berat lagi, merugikan masyarakat secara luas. Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari ICW selama periode 2013 sampai 2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 238 triliun rupiah. Dan berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi di tahun 2024 mencapai 310 triliun rupiah. Namun, sayangnya hanya 1,6 triliun rupiah yang mampu dikembalikan ke kas negara. Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan. Dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku. Memang penyimpangan ini tidak hanya terjadi di 1, 2, atau segelintir negara saja, tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, respon dari masing-masing negaralah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita.
Ya guys, sudah kita dengarkan ya komentar atau ini pandangan dari Presiden Prabowo Subianto hingga Wapres Gibran terkait RUU perampasan aset yang memang hingga saat ini belum disahkan oleh Dewan Terhormat kita di Senayan. Nah, teman-teman, setelah mendengar pernyataan dari orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Republik ini, apakah DPR akan tergerak hatinya teman-teman untuk menggaspol pengesahan RUU perampasan aset, ataukah mungkin RUU ini akan kembali tenggelam seperti era-era DPR sebelum-sebelumnya? Wah, gimana ya menurut kalian teman-teman? Setuju nggak kalau RUU perampasan aset disahkan paling lambat teman-teman akhir pekan ini sebelum ganti bulan? Wah, kalau misalnya bisa itu hebat banget. Kita beri aplaus lah buat para anggota Dewan kita terhormat. Ya, itu informasinya, teman-teman. Tulis pendapat kalian deh di kolom komentar. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.